Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Jumpa lagi di video kali ini. Kita akan belajar materi yang ada pada kelas 3 tema 5 cuaca, subtema 2 perubahan cuaca, pembelajaran yang ketiga. Disimak baik-baik ya videonya. Sejak pagi hingga siang hari hujan turun. Sore ini hujan telah reda. Cuaca terlihat mendung. Dayu, Lani, Beni, Edo, dan Udin pergi ke rumah Siti. Mereka akan belajar bersama. Mereka membawa payung, bersiap sedia jika sewaktu-waktu turun hujan. Siti telah menunggu kedatangan teman-temannya. Siti menyuguhkan 2 kotak kue rasa coklat dan vanila. Bacalah percakapan Siti dan teman-teman berikut. Jadi ini adalah percakapan antara Siti dan teman-temannya. Kita mulai dari Dayu. Kita mau belajar apa sore ini? Ada yang punya ide? Beni berkata, wah, melihat kue suguhan Siti, saya punya ide. Bagaimana kalau kita belajar tentang pecahan? Udin berkata, ide yang bagus. Saya belum mengerti tentang cara membandingkan pecahan. Lani pun berkata, setuju. Bagaimana kalau Siti yang bertugas menjelaskan? Siti kan sudah mengerti. Edo berkata, iya, Siti yang bertugas menjelaskan. Dayu berkata, yuk kita mulai belajar. Siti mengambil 2 kotak kue coklat dan vanila. Kue tersebut diletakkan di atas meja. Jadi ini adalah kue coklat dan ini adalah kue vanila yang diletakkan Siti di atas meja. Mula-mula Siti memotong kue coklat menjadi 2 bagian sama besar seperti berikut. Jadi kue coklat yang utuh tadi ini dipotong menjadi 2 bagian seperti ini. Hasilnya seperti ini ya. Lalu Siti memotong kue vanila menjadi 3 bagian sama besar seperti berikut. Jadi ini tadi kue vanila yang masih utuh. Setelah dibagi menjadi 3 bagian yang sama besar, maka hasilnya seperti ini. Sekarang bandingkan potongan kue tersebut. Mana yang lebih besar, manakah yang lebih kecil? Beri tanda lebih besar dari atau lebih kecil dari di tempat yang tersedia. Sekarang bandingkan 1/2 bagian kue coklat dan 1/3 bagian kue vanila. Perhatikan ini adalah 1/2 bagian kue coklat dan ini adalah 1/3 bagian kue vanila. Kira-kira yang mana yang lebih besar dan yang mana yang lebih kecil? Jadi kue coklat ini atau 1/2 bagian kue coklat ini lebih besar dari 1/3 bagian kue vanila. Yang kedua, sekarang bandingkan 2/2 bagian kue coklat dan 2/3 bagian kue vanila. Jadi ini adalah 2/2 bagian kue coklat dan ini adalah 2/3 bagian kue vanila. Sekarang kita bandingkan yang mana lebih besar dan yang mana lebih kecil. Jadi hasilnya adalah 2/2 bagian kue coklat ini lebih besar dari 2/3 bagian kue vanila. Apakah kamu sudah dapat membandingkan potongan kue coklat dan vanila? Sudah ya, kita tadi sudah membandingkannya. Nah sekarang saya akan memotong kue coklat itu lebih kecil. Lalu kita bandingkan lagi ya.
Siti memotong setiap 1/2 bagian kue coklat tadi. Setiap potongan kue coklat menjadi 2 bagian yang sama besar. Kuenya menjadi 4 bagian sama besar seperti berikut. Jadi ini adalah potongan kue coklat yang telah dibagi 2 tadi, yang nilainya adalah 1/2. Dipotong kembali menjadi 4 bagian sama besar, jadi nilainya berubah menjadi 1/4. Sekarang bandingkan 1/4 bagian kue coklat dan 1/3 bagian kue vanila. Jadi ini adalah 1/4 bagian kue coklat dan ini adalah 1/3 bagian kue vanila. Kira-kira yang mana yang lebih besar dan yang mana yang lebih kecil? Jadi 1/4 bagian kue coklat ini lebih kecil dari 1/3 bagian kue vanila. Selanjutnya, lalu bandingkan 2/4 bagian kue coklat dan 2/3 bagian kue vanila. Jadi ini adalah 2/4 bagian kue coklat, ini adalah 2/3 bagian kue vanila. Yang mana yang lebih besar dan yang mana yang lebih kecil? Ya, jadi 2/4 bagian kue coklat ini lebih kecil dari 2/3 bagian kue vanila. Selanjutnya, lalu bandingkan 3/4 bagian kue coklat dan 3/3 bagian kue vanila. Ini adalah 3/4 bagian kue coklat dan ini adalah 3/3 bagian kue vanila. Yang lebih besar adalah, kita lihat hasilnya. Jadi 3/4 bagian kue coklat ini lebih kecil dari 3/3 bagian kue vanila. Siti memotong setiap 1/3 bagian kue vanila. Setiap bagian tersebut dipotong menjadi 2 bagian yang sama besar. Kuenya menjadi 6 bagian seperti berikut. Jadi ini ada tadi kue vanila yang dipotong menjadi 3 bagian sama besar yang nilainya adalah 1/3. Dipotong kembali menjadi 6 bagian yang sama besar yang sekarang nilainya adalah 1/6. Sekali lagi bandingkan potongan-potongan kue tersebut. Manakah yang lebih besar? Manakah yang lebih kecil? Berilah tanda lebih besar dari atau lebih kecil dari di tempat yang tersedia. Yang pertama, sekarang bandingkan 1/4 bagian kue coklat dan 1/6 bagian kue vanila. Ini adalah 1/4 bagian kue coklat, ini 1/6 bagian kue vanila. Maka hasilnya adalah 1/4 bagian kue coklat ini lebih besar dari 1/6 bagian kue vanila. Yang kedua, lalu bandingkan 2/4 bagian kue coklat dan 2/6 bagian kue vanila. Ini adalah 2/4 bagian kue coklat dan ini adalah 2/6 bagian kue vanila. Maka kesimpulannya adalah 2/4 bagian kue coklat ini lebih besar dari 2/6 bagian kue vanila. Yang ketiga, lalu bandingkan 3/4 bagian kue coklat dan 3/6 bagian kue vanila. Ini 3/4 bagian kue coklat dan ini 3/6 bagian kue vanila. Maka hasilnya 3/4 bagian kue coklat ini lebih besar dari 3/6 bagian kue vanila. Terakhir, bandingkan 4/4 bagian kue coklat dan 4/6 bagian kue vanila. Jadi ini adalah 4/4 bagian kue coklat, ini adalah 4/6 bagian kue vanila. Kira-kira yang mana lebih besar dan yang mana lebih kecil? Ya, jadi 4/4 bagian kue coklat ini lebih besar dari 4/6 bagian kue vanila. Nah, bagaimana? Apakah kamu sudah paham? Ini namanya perbandingan pecahan dengan pembilang yang sama. Manakah pecahan yang nilainya lebih besar?
manakah pecahan yang nilainya lebih kecil? Apakah kesimpulannya? Mari kita amati sekali lagi. Perhatikan lambang bilangan pecahan beserta potongan kue, coklat, dan kue vanila berikut. Sekarang kita perhatikan potongan-potongan kue ini. Yang pertama ini nilainya, potongan kuenya besar, nilainya 1/2. Yang kedua potong kuenya sedang atau lebih kecil dari yang pertama, nilainya 1/3. Yang potongan kue yang ketiga ini nilainya 1/4, dan yang potongan kue yang terakhir ini nilainya 1/6. Lambang bilangan pecahan di atas memiliki pembilang yang sama, yaitu 1. Betul ya? Jadi ini pembilangnya 1, ini pembilangnya 1, ini pembilangnya 1, ini juga pembilangnya 1. Namun bilangan penyebutnya berbeda. Ya, bilangan penyebutnya berbeda. Yang ini 2, yang ini 3, yang ini 4, dan yang ini 6. Makin besar angka penyebutnya ini yang di bawah ya. Makin kecil nilai pecahan tersebut. Nah, kita perhatikan di sini. Ya, betul, semakin besar maka semakin kecil potongan kuenya. Artinya nilainya juga ini semakin kecil. Paham ya sampai di sini? Senangnya hati Udin telah belajar tentang membandingkan pecahan berpembilang sama. Mereka beristirahat sejenak sambil menyantap kue hidangan dari Siti. Setelah beristirahat, mereka kembali belajar bersama. Mereka akan mencari berita di koran tentang perubahan cuaca di Indonesia. Di rumah Siti banyak koran. Orang tua Siti berlangganan koran setiap hari. Artikel berita di koran akan dibawa ke sekolah sebagai tugas berkelompok. Siti sekelompok dengan Lani dan Dayu, Udin sekelompok dengan Beni dan Edo. Setiap kelompok diminta membawa 2 buah artikel. Siti, Lani, dan Dayu sudah menemukan artikel berita yang pertama. Mereka diminta mencari kata atau istilah khusus tentang perubahan cuaca. Kata khusus adalah kata yang menjelaskan kata umum. Misalnya hijau adalah kata khusus dari warna. Istilah khusus adalah istilah yang menjelaskan tema tertentu. Misalnya cuaca ekstrim adalah istilah khusus dari tema perubahan cuaca. Dampak perubahan cuaca. Jadi ini adalah artikel yang didapatkan oleh Siti dan teman kelompoknya. Judulnya dampak perubahan cuaca. Akhir-akhir ini cuaca seakan-akan tak menentu. Suhu udara pada siang hari terasa sangat panas. Namun pada malam hari suhu udara terasa dingin. Keesokan harinya hujan pun turun. Perubahan cuaca yang sangat cepat disebut cuaca ekstrim. Cuaca ini dapat mengakibatkan tubuh mudah terserang penyakit. Penyakit yang biasa muncul pada cuaca ekstrim antara lain ada flu jika kondisi tubuh lemah atau kurang sehat, orang terdapat terserang flu. Yang kedua ada mimisan. Mimisan ini terjadi jika udara terlalu panas dan orang akan mudah mimisan. Yang ketiga ada sesak nafas. Suhu udara yang berubah cepat dapat menyebabkan sesak nafas. Penyakit-penyakit seperti ini dapat mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Berikut cara-cara agar terhindar dari penyakit akibat cuaca yang ekstrim. Yang pertama, menjaga kebugaran tubuh. Berolahraga yang cukup dapat menjaga kebugaran tubuh. Yang kedua, hindari kontak langsung sinar matahari. Gunakan pakaian lengan panjang. Hal ini agar kulit terlindung dari sinar matahari langsung. Yang ketiga, gunakan masker. Di sekitar kita banyak debu. Sebaiknya kita menggunakan masker, khususnya pengendara roda 2. Nah, untuk itu kita harus selalu waspada. Macam-macam penyakit dapat muncul karena cuaca ekstrim. Sudahkah kamu membaca artikel koran yang ditemukan oleh Siti, Lani, dan Dayu? Sudah ya?
Temukan istilah khusus pada artikel tentang dampak perubahan cuaca. Perhatikan kata-kata yang dicetak tebal. Diskusikan bersama temanmu. Jadi ini adalah kata atau istilah khusus tentang perubahan cuaca atau tentang artikel yang telah kita baca tadi. Yang pertama ada kata cuaca ekstrim, kemudian ada kata suhu udara, kemudian yang ketiga ada kata flu, yang keempat ada kata mimisan, yang kelima ada kata sesak nafas, yang keenam ada kata menjaga kebugaran tubuh, kemudian yang ketujuh ada kata memakai masker. Bagaimana hasil diskusimu bersama teman? Sudahkah kamu menemukan istilah khusus tentang perubahan cuaca? Sudah ya? Sekarang saatnya menceritakan hasil diskusimu. Ceritakanlah dengan bahasamu sendiri. Ceritakan di depan teman-temanmu. Jadi ini adalah contoh menceritakan kata khusus yang kita temukan pada bacaan tadi. Perhatikan contohnya ya. Ini adalah istilah yang saya temukan pada artikel tersebut. Istilah itu adalah cuaca ekstrim. Cuaca ekstrim adalah cuaca yang berubah dengan sangat berbeda. Misal pada siang hari udara terasa sangat panas, pada malam hari udara sangat deras. Hujan sangat deras, udara terasa sangat dingin. Siti dan teman-teman menyelesaikan semua tugas dari sekolah. Tak terasa hari sudah makin sore. Meskipun masih mendung, Lani, Dayu, Beni, Udin, dan Edo pamit pulang. Tak lupa bersalaman dengan Ibu Siti. Mereka berjanji untuk bertemu kembali esok sore di balai desa. Siti, Lani, Dayu akan melanjutkan latihan menari. Mereka mengajak Beni, Udin, dan Edo untuk turut serta berlatih menari. Siapapun boleh ikut latihan menari. Masih ingatkah kamu dengan tari burung kutilang yang sudah dipelajari sebelumnya? Ikuti petunjuk berikut untuk berlatih tarian burung kutilang. Yang pertama, gerakan ini sesuai bait pertama teks lagu burung kutilang. Di pucuk pohon cempaka, burung kutilang berbunyi, bersiul-siul sepanjang hari dengan tak jemu-jemu. Gerakan miring kepala ke kiri seperti ini, kemudian ke tengah lagi, ke kanan lagi, kemudian kembali ke tengah secara bergantian. Ulangi sebanyak 8 hitungan sesuai irama lagu. Yang kedua, gerakan ini sesuai dengan bait kedua teks lagu burung kutilang. Mengangguk-angguk sambil berseru, trilili lili lili lili. Jadi gerakan ini menganggukkan kepala seperti ini. Gerakan ketiga, gerakan ini sesuai bait ketiga teks lagu burung kutilang. Sambil berlompat-lompatan, paruhnya selalu terbuka, digeleng-gelengkan kepalanya menentang langit biru. Jadi kepala menoleh ke kiri seperti ini, ke tengah lagi, dan ke kanan secara bergantian. Ulangi sebanyak 8 hitungan sesuai irama lagu. Gerakan ini mengulangi gerakan nomor 2. Gerakan ini sesuai bait keempat teks lagu burung kutilang. Tandanya suka dia berseru, trilili lili lili. Jadi gerakan menganggukkan kepala sama seperti tadi ya. Dengan nomor 2 menganggukkan kepala. Apakah kamu dapat melakukan gerakan tari burung kutilang? Gerakan mana yang paling kamu senangi? Gerakan mana yang paling sulit kamu ikuti? Adakah gerakan yang ingin kau ubah? Tunjukkan gerak tari hasil kreasimu. Sampai di sini dulu video kita hari ini.
Semoga kalian bisa mengerti. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.